Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Husnul Samsun, dan juga para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang insya Allah di sore hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan sehat walafiat. Rabbal alamin. Dan tak lupa pula bagi sahabat-sahabat Mas Rumadi, Pak Rumadi, santri GNS yang berasal dari Temanggung, dan juga semuanya para pecinta Husnul Samsun, para pecinta Sapulidi, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya, tim Hula Hula. Ya. Tim Hula Hula ini selalu akan hadir buat kalian semua untuk memberikan sebuah hiburan dan juga sebuah edukasi buat kalian semua. Tuh. Singkat kata dari saya, Mas Wahyu Madura, kami di sini berkumpul dari semua cabang, baik yang dari Temanggung, ada Mas Rumadi dari Bontang, Kalimantan Timur, dan juga Mas Agus dari Banyuwangi. Tadi malam kami mengadakan musyawarah, mengadakan pertemuan, meeting dengan beberapa tokoh masyarakat di Madura, dengan tokoh agama juga, dan juga dihadiri oleh salah satu orang kepercayaan daripada orang ternama lah, yang punya nama lah ya, mengenai proyek, tapi bukan proyek negara ya, bukan. Ini proyek tim Hula Hula Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Nah, kan begitu Ya, siap. nah, sebagaimana tujuan daripada proyek ini adalah menghasilkan suatu mekanisme ekonomi yang nantinya akan kami pakai untuk yang pertama ya tentunya untuk kehidupan, kelangsungan hidup kami dalam keluarga, berumah tangga, dan mudah-mudahan sistem ekonomi yang akan kita bangun nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti itu. Amin, amin. Saya pribadi, saudara-saudaraku, sepakat tadi malam itu fokus di peternakan kambing. Ya, jadi bagian perwedosan. Oleh sebab itu tadi malam saya namakan yayasan khusus ini ya, lepas dari PCLN, itu namanya Yayasan Wedhus Salam. Nah, di situ menerima paket catering untuk akikoh, untuk kurban, untuk acara resepsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk Mas Agus silakan dijelaskan. Jadi begini, santri-santri PCLN itu alhamdulillah di Madura ini dapat support dari salah satu tokoh orang ternama di sini. Ya. Dia adakan ini apa namanya, usaha untuk pertanian dan ternak. Dan satu lagi saya tegaskan di sini, para netizen, kami sebagai santri PCLN itu bukan pengangguran. Artinya kami sendiri punya usaha. Seperti saya contohnya, saya selaku pariwisata di Bali. Dan dikarenakan corona kami vakum. Jadi kami mengembangkan usaha di sini di bidang proyek. Artinya proyek pembangunan, kami menyediakan material seperti kayu dan lain-lain, dan pertanian. Dan saudara saya juga ini yang dari Kalimantan bukan pengangguran. Saya juga sebenarnya bukan pengangguran. Mamanya kenceng dong. Iya, sudah makan belum kira-kira ini? Apa minum dulu? Masalahnya memang nada umumnya seperti Oh, ini. yang keras dong PCL ini singa. Ya seperti Ya, siapa? saya Seperti guru sendiri kita. sebenarnya adalah bekerja di salah satu perusahaan ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan Ya. nama. Pokoknya intinya saya juga
ada di bidang itu. Dan kami sebenarnya tim di anak-anak santri-santri PCLN itu sebenarnya apa ya, adalah santri-santri yang tidak hanya menginginkan sesuatu yang ini ya, yang nganggur gitu ya, misalnya yang nganggur atau pengangguran begini, bukan hanya seperti itu gitu. Sedangkan kami ini sebenarnya punya kesibukan masing-masing di luar PCLN. Tapi karena PCLN itu adalah suatu rumah buat kami, jadi kami harus menjaga itu gitu. Harus membangun rumah itu, bagaimana rumah itu senyaman mungkin, komunikasi itu senyaman mungkin. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman netizen ya, yang saya perhatikan selama ini, meskipun saya tidak punya YouTube atau berkecimpung dalam dunia YouTuber, tapi saya tetap memperhatikan. Dan saya banyak netizen-netizennya yang kadang masih nyinyir, tapi nggak apa-apa. Kalian itu diperlukan buat kami. Nyinyirnya kalian itu motivasi buat kami. Cuma nyinyirnya yang sopan lah nyinyirnya. Jangan sampai ada keluar kata-kata ini, kata-kata itu. Kalian boleh menyinyirin kami, karena nyinyir kalian itu adalah motivasi dan untuk memperbaiki, membangun kami agar lebih baik lagi. Karena di sini kami ini bukanlah yang terbaik gitu, tapi kami selalu berusaha ya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin hanya itu dari saya ya. Dan silakan Mas Rohmati yang dari Temanggung, dia juga punya usaha, betul kan? Ya, sahabat-sahabat nih, kenalkan ya. Ini tadi ngomongnya temannya suruh kenceng, nah beliau sendiri. Oh iya, betul, lupa. Wah, ini Saya sahabat-sahabat perkenalkan. Rohmati dari Temanggung ya. Nah, begini ya sahabat. Nah, semua santri PCLN tadi udah disebutkan sama Mas Agus sama Ustaz Rizky ya. Semua santri udah punya usaha sendiri-sendiri, punya kegiatan sendiri-sendiri. Aku di rumah insya Allah punya kegiatan pertanian ya, dari kopi ada, alhamdulillah. Tapi enggak banyak juga lah, cuman buat buat penghasilan aja. Terus ada satu lagi vanili ya, insya Allah bisa disurvei ke tempat saya, insya Allah bisa. Dan satu lagi Mas, saya potong dulu. Iya butuh. Bagi netizen maupun yang nyinyir maupun yang fan, apabila nanti corona ini sudah hilang, ya kan, ya hilang atau pergi, kalau mau ada liburan ke Bali, hubungi kami ini aja, cukup. Kami sediakan fasilitasnya, mulai armada, hotel, villa, dan insya Allah semuanya kita sediakan. Siap, mantap. Jadi Mas Rohmati keduanya punya usaha di bidang pertanian juga ya, dan atau perkebunan kopi sama vanili. Ada satu lagi untuk usaha alat kebersihan ya, sapu ya, dan kebersihan rumah tangga itu. Dan ini saya buka spiritual juga di rumah, pengobatan, tapi itu bukan buat penghasilan ya. Tapi nggak ngeluarin keris kan? Tidak. Enggak. Ada pabrik kerisnya enggak? Sama Keris ada, tapi nggak keluar dari tubuh orang. Oh, yang jelas bukan pabrik ya. Ya, bukan. Jadi takutnya sama ada trik-trik tersendiri. Iya. Jadi keluar per keris ya kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Saya titip pesan semua santri cabang PCLN ya. Gimana mereka? Jujur, Iya, jangan suka main trik ya. Pengobatan harus apa adanya. jujur. Itu guru Kami berpesan. GNS sudah berpesan-pesan sama semua santri. Kalau pengobatan tidak boleh, buat sittingan tidak boleh, keluar paku, keluar keris tidak boleh. Harus apa adanya. Dan nanti kalau bisa keluar kayak gitu, nanti ujung-ujungnya uang ya. Ujungnya uang dimintai segini. Kasihan orang sakit dimintai uang banyak gitu. Biasanya orang sakit malah terbebani ya kan. Iya, Sedangkan betul. kita ini kalau menolong orang lillahi ta'ala berangkatnya kan. Artinya mau dikasih diterima, enggak dikasih enggak apa-apa. Ya. Iya. Ini pesan-pesan guru kita aja, Ya, memang ya, kayak ya. gitu, kayak gitu. Tapi Jadi- kalau main YouTube boleh setting. Ya, enggak apa-apa. Begini kesimpulannya saudara-saudaraku. Pesan apa yang ingin kami sampaikan sore ini? Yaitu yang pertama, ya, kami ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan netizen, kecurigaan-kecurigaan netizen bahwa kami ini mengkomersialkan
pengobatan, mengkomersialkan keilmuan untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya tidak. Untuk kebutuhan pribadi kami sudah ada usaha. Alhamdulillah cukup. Bukan kami pamer ya. Jadi kesimpulannya kami memberitahukan bahwa usaha-usaha kami yang selama ini kami tutupi bukan untuk pamer, saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi bukan untuk pamer. Hanya kami ingin menjawab ya kecurigaan masyarakat, kecurigaan netizen kepada kami yang sebenarnya tidak betul, itu supaya mengerti dan bisa dipahami. Oh, misalnya Mas Agus tiap hari keluyuran ngalor ngidul tapi kebutuhannya tercukupi. Alhamdulillah. Karena apa? Dia punya aset. Ya. Termasuk Mas Rizky. Mas Rizky ini pelaku usaha. Ya, dia bagian dari orang penting dalam perusahaan. Ini Mas Rizky. Kemudian saya. Tiap hari orang melihat saya makan tidur keluyuran, makan tidur keluyuran. Lah kenapa saya bisa bangun padepokan, saya bisa bangun rumah, saya bisa bangun musola? Bukan berarti saya nipu sana sini, ke sana kemari, saya jual ilmu. Iya betul. Ke barat, ke timur saya jual omongan, jual obat. Sama sekali tidak, saudara-saudaraku. Karena apa? Saya kebetulan punya usaha peternakan kambing. Jadi dari situlah penghasilan saya, dari situlah saya sama istri sama anak makan, dan dari situlah pula lah saya membentuk suatu yang namanya padepokan kecil-kecilan. Artinya walaupun kecil tetap memberantas kemusikan dan Insya Allah, Harus. insya Allah. dan apabila toh kita ini kalau ada melakukan pengobatan, insya Allah itu real, tidak ada main rekayasa, insya Allah. Dan apabila ada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan doa dari kami, insya Allah kami siap selaku santri PCLN mampu. Terus bagi yang di Madura misalnya ingin mengetahui secara realnya siapa Mas Wahyu sebenarnya, silakan datang ke tempat saya. Ya, saya tak lebih hanyalah seorang peternak dan seorang petani. Itu. Tapi insya Allah walaupun seperti itu, saya tidak pernah berdagang keris. Keris lagi. Enggak, ini soalnya pabrik keris lagi gencar-gencarnya bang, lagi rame-rame. Tapi Lagi kerisnya yang viral-viralnya. bukan yang besar loh ini. Padahal Iya. murah itu kan 10.000. 10.000. Besok belilah. 10.000 apaan? Saya dapat informasi dari teman saya itu beli kerisnya 5 juta. Masya Allah. Beli Ada tempat yang saya. 10 juta. Iya. Tapi jangan kita lakukan hal yang demikian ya, karena walaupun kayak apa panutan kita Gus Nur Samsud, wajar dong santri-santrinya sombong karena guru kita. Kami sebenarnya enggak. Kalau kalian pengen cari spiritual yang lebih sombong dari kami, insya Allah nggak ada. Nggak ada. Kami paling sombong. Kami paling bodoh. Terutama saya yang berbicara ini paling bodoh. Ya, akan tetapi kebodohan kami serta kefakiran kami dilapisi dengan jiwa dan raga kami, insya Allah untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan perjuangan, terutama dalam membela guru kami Gus Nur Samsud. Siapapun mengganggu guru kami, ya, maka tim hula-hula bersumpah atas nama Tuhan yang kita percayai semuanya, ya, kamilah panglima perang paling depan. Itu kalau real ya. Kalau gak real ya kasihkan Udin aja. Ya, betul. Ya. Sekarang ini susah sih bang, karena apa? Tipis untuk kejujuran orang-orang ini. Iya bang. Kadang kita berbicara jujur, netizen tidak percaya. Itulah. Dikira kami iri, dikira kami ibah. Nah, Banyak kritikan-kritikan seperti itu. Ketika tertipu bang, baru ngelapor sama kami, sama kita ini. telepon Mas Agus, telepon Mas Rumadi, Iya, telepon betul. saya, telepon Mas Rizky, telepon Neng Anita, semuanya dihubungi ketika tertipu. Makanya saya katakan yang namanya uang goib itu pernah saya katakan tidak ada. Siapapun orang yang bisa mengeluarkan uang goib, saya cium kakinya. Saya tantang untuk datang ke hadapan saya hari ini juga.
keluarkan uang goibnya, saya cium kakinya, saya gak minta uangnya. Uang goib itu gak ada. Terus yang Akal-akalan. keluar kris ditepuk. Bohong. Oh ya. Kalau ada pengobatan dimanapun berada, saya tidak mau nyebut namanya, tidak mau nyebut padepokannya. Ketika diobati orang itu keluar kris dari matanya, keluar kris dari mulutnya, keluar kris dari kepalanya, keluar kris dari perutnya, keluar kris dari kemaluannya. Demi Allah itu bohong. Itu abal-abal. Saya bersumpah, saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan dari mulut saya ini, saya berani tanggung jawab dunia akhirat. Tuh. Kemudian selain keris sama uang goib, masalah pesugihan, ini ada lagi modusnya. Bukan uang goib. Kalau uang goib kita mahar sekian, tiba-tiba uangnya datang dalam puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran. Pesugihan untuk dagang, usaha, bisnis dan lain-lainnya. Kalau kalian mencari pesugihan seperti itu, lihat dulu orangnya, nasab keilmuannya dari siapa. Kalau Tapi untuk ada pesugihan saudara kita itu nasabnya dari Doraemon itu gimana? dari Doraemon itu kan punya kantong. Oh iya. Maaf netizen, jangan terlalu tegang ya. Ya, kalau masalah kita membantu supaya untuk kelancaran usaha, Bang, mungkin Insya Allah. untuk kelancaran ya. Untuk kelancaran usaha insya Allah itu ada jalan keluarnya, ada doa-doa yang memang supaya Allah memberikan rezeki buat kita itu ada. Ya, supaya dilancarkan rezeki yang berkah. Tapi bukan rezeki sama. Iya. Bukan segini. Ini terbangnya jauh ini dari Kaltim. Akan tetapi kalau pesugihan dalam sekian hari dapat uang berapa miliar, itu bohong. Jangan saudaraku, itu sesat Anda. Dan Anda yakin 100% Anda ketipu itu. Dan doanya gampang kalau Anda ingin tahu Anda mendapatkan uang goib. Gampang itu. Kalau sampai mengenal praktisinya. Ini pribadi. Ini doanya gampang. Enggak apa-apa. Pasti Anda akan mendapatkannya. Doanya gampang. Ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru, ya ketipu, ya keliru. Pasti itu. Pasti keliru. Doanya enak ya. Enak. Enggak melo-melo. Doanya pasti itu. Doa. Iya, iya. Ya ketipu, Jadi ya keliru. ini- Itu enggak tirakat ya. Enggak perlu tirakat. Saya- Itu pasti konyol, dia ketipu. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara kita yang baru nih yang baru. dari Gresik ya. nah, Sini Bang. Bang, sini bang. Ini tim elit kita. Udin sini. Ini. dan sini. Ah, ini ngomong-ngomong kemarin ya. Gila. Sini, Bang. Kemarin saya Kamera. Apa? Kemarin saya dapat informasi tentang pengobatan juga itu. Pengobatan abal-abal. Nih. Kemarin dapat informasi pengobatan itu katanya kena berapa juta, 15 juta. Katanya. Itu mendingan. Ini ada yang Tapi nggak saya sebut ya. Ya, namanya. ya. Telepon saya itu. Ini maaf, ini bukan iri ya, bukan gibah ya. Ini kami ini mengutarakan apa yang korban-korban disampaikan. yang masuk laporan yang Dan tentang. kami tidak mau menyebutkan nama padepokan, tidak akan menyebutkan nama orang. Semua guru spiritual se-Indonesia, baik yang hula maupun yang halu, tetap saya hormati. Iya. Baik yang pendekar abal-abal maupun yang pendekar benar, tetap saya hormati. Semuanya adalah saudara saya seiman, setanah air. Akan tetapi, mengenai pengobatan yang abal-abal kemarin, yang harus habis berapa? 15 15 juta. juta katanya. Yang informasi ke sampean 100 juta lebih. 100 juta lebih. Informasi ke Ini saya ada. 56 juta. 56 juta. Informasi ke saya 40 juta, saya punya datanya. Nah, ini ada katanya. Ya. Jadi kami berbicara ini karena kami pegang data. Dan insya Allah data yang kami punya ini bisa dipertanggungjawabkan baik di meja hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini saudara kita nih. Iya. Nah, ini beliau juga ini bukan pengangguran loh ini. Enggak. Beliau ini Jangan, kita sampaikan Ini kan unek-unek iya. kita. Jadi unek-unek. Anda bukan. Dikenalkan dulu. Dikenalkan dulu. Beliau ini. Iya ya gini. Ini Kang Habibi ya. Ini Iya. Kang Habibi ini dari Gresik. Nah,
beliau ini santri sepuh Santri di sepuh. PCLN. Alumni pertama. Cuma beliau ini nggak pernah muncul nih, makanya baru sekarang Alumni ini pertama. muncul beliau ini. Jadi gimana? Saya mau tanya nih, mumpung beliau ada di sini, saya mau tanya nih buat Kang Habibie, gimana Kang Habibie, menurut Kang Habibie PCLN itu seperti apa? Sangat bagus sekali. Sedikit bahas. Sangat bermanfaat. Amin. Jadi pengalaman Kang Habibie selama di PCLN selama ini apa aja? Yang pernah ya yang dirasakan lah selama masuk di PCLN. Yang nomor satu itu perubahan dalam hidup saya. Asalnya jadi santri trotoar, ya. Insya Allah kedepannya santri beneran. Amin. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku ya. Terus dalam PCLN terutama di Madura ya, jangan takut untuk dalam artian masuk ke PCLN. Karena PCLN ini memang muka-mukanya seperti ini. Garang, ya kan? Garang sangat. Tapi hatinya Hello Memang. Kitty. Tapi insya Allah hati kami, insya Allah ya, lucu-lucu hati itu kami adalah pakai. hati-hati yang baik. Ya. Contohnya begini, Dan sebentar saya potong dulu. ya. Tidak usah segan-segan buat saudara-saudaraku yang dimanapun berada. Apabila memerlukan bantuan doa dari kami semuanya, tinggal hubungin aja. Dan jangan sekali-kali memikirkan berapa biayanya. Insya Allah, kalau sampai Tanpa tidak ada dana, jangan sungkan-sungkan telepon aja. Kalau memerlukan benar-benar emergency, Iya. ya wajib kita bantu doa. Wajib kita bantu. No ribet mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi bukan ya. Bukan. Ya. Terus uniknya lagi kalau di Madura ini saya kemas begini. Ya. Selain kami aktif di dunia spiritual, di dunia usaha, kami juga menyediakan pendidikan gratis 12 tahun. Alhamdulillah. Ya. Jadi pendidikan gratis 12 tahun itu mulai dari usia SD, SMP, SMA tanpa dipungut biaya. Tuh, realnya hubungi WA saya di 081318859397. Ada yang lupa tadi. Apa? Kita ini pembukaan tadi sudah selawat. Nah, kita selawat dulu lah biar adem, ya kan? Mari kita pimpin Mas Rumadi. Mas Rumadi sama Apinda kamu selawatan. Ini santai. Saya mau sama Kang Habibie. Ya, Marilah kita berdoa bersama-sama, Yuk. selawatan bersama-sama ya sahabat. ini kan enak. Biasa doanya yang sudah cukup menangkan diri kita ya. Ya. Doa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Li khamsatun unfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa al-Murtada wa manahuma wal Fatimah. Semoga Allah meridhoi kita dikabulkan ya, Amin, amin. mengabulkan doa kita semua, jadi doa kita semua ya sahabat-sahabat. Siapa yang mau nambah lagi lawat atau terserah Habibie ya, tapi silakan. Artinya ini tadi pembahasan ini buat saudara-saudaraku semuanya ini mengungkapkan rasa unek-unek di dalam hati kita bahwa kita ini jangan netizen hantam promo aja, ini pengangguran kok bisa ngalor ngidul, bener kata Mas Wahyu. Maaf, kami bukan pamer, kami ini punya usaha, kan betul Mas Wahyu? Iya, Dan bukan pengangguran lah pokoknya. bisa dibuktikan ke tempat kami. Ya bisa, kalau kopi Temanggung, ke tempat saya, Panili ke tempat Temanggung ya. Siap, saya. Kalau kambing, urusan kambing, Madura Mas Wahyu. Dan kalau urusan pariwisata khususnya di Bali, silakan hubungi saya. Ya, untuk kambing berapa ekor pun selama jaraknya masih bisa saya jangkau dan tidak rugi dalam transportasi tetap saya kirim.
Terus selain itu juga ada peternakan monyet di sini. Ya, jadi siapapun yang memerlukan monyet ya siap ke sini, datang langsung OTW. Nah, gitu. Terus yang membutuhkan minyak goreng hubungi Mas Rizky. Oke. Betul tuh. Mas Agus, masih satu yang belum sampai. Ya. Minyak goreng yang sudah digoreng ya. Doakan sama Iya. kita yang di luar sana, Yang yang mau di, disediakan. kerja di luar sana doakan. Ya. Mas Sama Agus. yang tertuang. Monggo. Ya sahabat nih lupa ya. Sahabatku yang lagi kerja di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura atau di Arab Saudi, di Amerika, semoga diberi kepanjangan umur, diberi kesehatan semua, diberi rezeki yang banyak, Amin, 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 amin. yang barokah lah, Amin, amin. ya. Doakan coba yang doa itu kita rezeki aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sultan qadim wa tilman qadim. Amin. Amin. Wa wajhil karim wa alayhi kalim tamati wa tamati Amin, ya mustajab Allah. wa ajil hasan wal husan. Min Amin. amsil al-kiram kubrat wa nadirin insi wal jin. Wa yaqulu alladhina kafaru bi absarihim lamma sami'u wa yaqulu innakum majnun. Wa ma huwa illa dhikrul alamin mustajab liman al-hakim wa risa Sulaiman Dawud wa Sulaiman al-Rasul majid. Wa ila umri sahih syahada wa bi hajati wa asramu wa la yakun nas ajmin. ودوا دبدا من بني ادم عليه السلام كان هي ويقول قول الكافرين كل جاء وزيق الباطل من الباطل كان زوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للعالمين شهود الله لهم الفاتحه. Iya, karena dia rasa ini. Tutup ya? Tutup. Ya, seperti itu saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Ya, akhir kalam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa